Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uthi li jami'in nas huda wa rahmah, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama: man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Para habaib, para asatiz, para hujjaj, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang saya muliakan, alhamdulillah, berkat izin Allah Rabbul Alamin, pada malam hari ini Allah bantu, Allah izinkan, Allah dukung, Allah jaga, Allah pelihara, Allah berikan ghirah kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan acara yang sudah sangat akrab dengan kita, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan apa yang kiranya akan saya sampaikan, bolehkah kalau kita membuat satu perjanjian? Saya mau minta sesuatu kepada antum, boleh? Jawab yang kompak, boleh? Permintaan saya ini datangnya dari saya sebagai peminta, tetapi keuntungannya akan kita raih bersama-sama jika mau memperkenankan. Apa itu? Kita di dalam memperingati Maulid, di mana-mana banyak orang memperingati Maulid, tetapi ruh daripada peringatan itu sendiri tidak dikerjakan oleh orang yang melaksanakan Maulid, sehingga peringatan itu kurang begitu membekas di hati kita, tidak dapat mengikat kita, disebabkan ruh itu belum kita kerjakan. Apa itu? Ruh peringatan Maulid adalah sebanyak apapun mendengar nama Nabi Muhammad, kita bersolawat. Karena di dalam sebuah hadis, selalu dan selalu saya sampaikan dimanapun saya hadir, yang kebetulan dipercaya untuk bicara, yang dalam pembicaraan saya ini bukan berarti menunjukkan saya lebih soleh dari antum, saya lebih baik dari antum yang hadir, bukan. Tapi kita bertujuan untuk sama-sama menjadi orang yang soleh. Apa yang selalu dan selalu saya sampaikan? Sebuah hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka seseorang atau sial seseorang ketika mendengar nama saya dia tidak bersolawat. Sallu ala nabi. Jadi permintaan saya tolong dikabulkan. Kenapa? Karena permintaan ini kalau dikabulkan, kembali keuntungannya kepada yang mengabulkan permintaan itu. Kenapa? Karena seorang yang dianggap guru, seseorang yang ketika diizinkan pegang mic untuk bicara di depan orang banyak, malaikat raqib menyaksikan, malaikat atid menyaksikan, Allah yang maha melihat memperhatikan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui apa yang disampaikan oleh orang yang dipercaya untuk menyampaikan. Ketika sesuatu yang wajib didahulukan dibelakang-belakangkan,
maka sungguh salah dalam tatanan caranya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, mengapa kita digiring untuk memperingati Maulid? Mengapa para ulama menyusun pujian-pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tujuannya adalah begini, supaya umat Islam berkumpul, karena tidak ada perkumpulan yang lebih hebat atau yang sama kehebatannya dengan perkumpulan Maulid. Acara yang paling gampang untuk ngumpulin orang insya Allah adalah peringatan Maulid. Tujuan utamanya adalah agar kita bersolawat. Jadi kalau di tempat Maulid, orang itu mesti semua dapat rahmat. Enggak boleh ada yang luput tidak mendapat rahmat. Lalu timbul pertanyaan, apakah ada orang di tempat Maulid, di tempat turunnya rahmat lalu enggak dapat rahmat? Ada. Siapa dia? Yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad, mulutnya tidak terbuka bersolawat, dialah yang tidak dapat rahmat. Rahmat itu liwat. Contoh di dunianya ada, Pak. Kita kalau lewat di jalan yang satu jalur kita lalui, sedang kita lalui, yang jalur lain ada jalur buat orang lain, dibatasi oleh trotoar. Terkadang yang kita lagi lewatin itu jalan, turun hujan, kita kena. Mobil kita basah, motor kita basah, kita juga kena hujan. Tapi di sebelahnya enggak hujan, Pak. Itu ciri bahwasanya Allah Maha Bisa di dalam memilih siapapun yang akan diberi rahmat dan siapapun yang tidak diberi rahmat. Jadi dimanapun kita duduk, dimanapun yang tidak terpandang oleh saya, walaupun di tempat gelap sekalipun, yang menyaksikan malaikat yang ada di tangan kanan yang selalu mencatat kebaikan, malaikat atid yang selalu mencatat keburukan. Keduanya ini diutus oleh Allah untuk menyaksikan amal perbuatan kita. Jadi walaupun saya tidak dengar sholawat yang antum ucapkan, ketika mendengar nama Nabi Muhammad, kemudian orang itu bersolawat, malaikat raqib segera mencatat pahalanya, walau yang nyebut nama itu tidak melihat. Jadi kita saksikan bahwa diri kita ini sekarang sedang masuk di tempat minta ampun kepada Allah. Peringatan Maulid adalah salah satu sarana orang kalau mau tobat. Sebab tidak semua kenikmatan ini bisa didapati oleh orang. Kadang-kadang ada yang tahu ada peringatan Maulid tapi nggak mau hadir. Itu bukan dia yang nggak mau Maulid, tapi Maulidnya yang nggak mau sama dia. Sungguh sangat rugi orang seperti itu. Kemudian permintaan yang kedua, saya mau minta lagi, boleh? Jawab yang kompak, boleh? Ini orang sudah capek-capek nyediain bangku. Kalau saya duduk boleh? Nah, jadi saya menghargai yang naruh bangku nih. Jadi jangan dianggap kalau saya duduk di bangku berarti saya orang tua. Jangan ya. Jangan ya. Masih muda apa tua udah begini nih? Ukurannya masih muda, Pak. Ya. Jadi kita menghargai yang naruhin bangku. Jadi saya mau duduk. Sekali lagi saya mau tanya, boleh saya duduk? Baik, kalau sudah minta izin baru saya duduk. Sebab kalau tahu-tahu duduk, ntar dianggapnya apa? Tua, dia nggak kuat lama-lama berdiri itu. Begitu. Ya, alhamdulillah insya Allah kuat terus. Yang hadir juga insya Allah kuat terus. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Husain bin Hud. Beliau berpesan tentang bagaimana mulianya kedudukan An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk bercerita, memaparkan hikayat, menyampaikan tarikh, riwayat, paparan untuk menceritakan kemuliaan An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah ada yang bisa. Walaupun dikumpulkan manusia dari sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, kumpulkan semua ulama, kumpulkan seluruh wali-waliullah, kumpulkan seluruh orang-orang hebat, kumpulkan semua ahli syair untuk memuji An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan setengahnya, Pak, seperempatnya aja nggak dapat. Kita nggak usah repot cari dalil dasarnya. Kok bisa begitu? Iya, karena sebelum kita menceritakan tentang Nabi itu hebat, Nabi itu begini, Nabi itu begini, Nabi itu begini, yang pertama memuji
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama meletakkan An-Nabi di makam termulia, yakni Allah yang menciptakan Nabi itu sendiri. Dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang tinggi ya Muhammad. Maulid yang sering dibaca oleh Al-Habib Abdullah, Maulid Deba, maupun Maulid Simtud Durar, maupun Maulid Azab, Barzanji, dan apapun itu maulid, pasti isinya memuji-muji Allah di awal fasal, kemudian pada fasal selanjutnya memuji An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita sering dengar di Maulid Ad-Deba dikatakan yang pertama fasal diungkap oleh Sayyidil Imam Abdurrahman Ad-Daibai radhiyallahu anhu. Beliau memaparkan alhamdulillahil gawiyil ghalib al-walid talib al-ba'ithil warithil manihis salib alimil kaini wal ba'ini wal zaili wal zahib yusabbihuhu al-afil wal ma'il wal tali wal gharib wa yuwahhiduhu natiq wal samit wal jamid wal zaib yadribu bi'adlihi sakin wa yaskunu bifadlihi darib la ilaha illallah, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama selalu saja peringatan pembacaan maulid, pembacaan rawi, yang pertama dibaca inna fatahna. Ini sang langsung pernyataan dari Allah Ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina. Allah menyatakan bahwasanya Allah telah memberikan kemenangan dan kemuliaan yang sebenar-benarnya dan yang sesungguh-sungguhnya, yang setinggi-tingginya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillahil gawiyil ghalib. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha kuat dan selalu menang dalam segala urusan. Allah maha gagah perkasa, bertasbih segala sesuatu kepada Allah. Menjadi diam sesuatu yang bergerak karena izin Allah. Menjadi bergerak sesuatu yang diam karena izin Allah. Benda-benda padat, benda cair, dedaunan dan segala macam kerikil-kerikil pun selalu bertasbih kepada Allah SWT. Diungkap semuanya tentang kehebatan Allah. Yang inti daripada fasal itu menyatakan bahwasanya Allah maha bisa, Allah maha kuat, Allah maha mampu, Allah maha berkehendak, yang apabila dia berkehendak pasti jadi apapun yang tidak masuk di akal sekalipun. Kalau kita ingin sesuatu pasti mesti ada sebabnya, tapi Allah tidak memerlukan sebab. Sebab itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menolong agar akal kita bisa menerima. Tetapi walau akal kita tidak menerima, kalau Allah mau pasti jadi. Mana contohnya? Setiap anak sebabnya harus punya emak dan bapak. Lalu siapa bapak dan emaknya Nabi Adam? Setiap anak mesti ada emak dan bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Isa? Terus timbul pertanyaan akal-akal yang kurang sehat. Coba ini maaf nih Asep agak dimundurin sedikit. Orang yang punya akal kurang sehat akan berkata begini. Kalau memang Nabi lebih mulia daripada Nabi-Nabi yang lain, kenapa Nabi Adam gak ada emak dan bapaknya? Allah berkehendak menciptakan Nabi Allah Adam. Berarti Nabi Adam lebih mulia dong? Bukan itu jawabnya. Makanya jadi orang kudu nuntut ilmu, kudu ngaji. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. Ngajinya pun kudu kepada guru yang benar. Sebab di zaman sekarang banyak guru-guru pada sakit pak akalnya pak. Guru pada sakit pikirannya. Kadang-kadang ada orang yang agamanya masih di luar Islam, pikirannya ada benernya. Giliran yang satu yang masanya ilmunya bagus, detailnya bagus, pesantrennya gede segala macam, sekali ngomong gila-gilaan pak. Sampai ayam kadang-kadang bersuara kucing dengar omongan dia itu. Heran gak kita kalau dengar ayam suaranya kucing? Lebih heran lagi kalau dengar oknum-oknum kiai. Jadi kiai bukan malah cepat masuk surga, malah ngajakin orang masuk neraka semua. Na'udzubillah. Jawabnya apa jadinya? Nabi Adam, mana kalimat alaihissalamnya itu babak kita pak.
Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan tidak ada ibu dan bapaknya. Karena beliau bukan diberikan makom tertinggi oleh Allah. Makom tertinggi yang Allah beri hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Beberapa nabi yang kita tahu ada 124.000 nabi dan rasul, hanya ada beberapa nabi dan rasul yang menduduki langit. Nabi Adam langit pertama, Nabi Ibrahim langit kedua, dan seterusnya sampai Nabi Musa yang paling tinggi di langit ketujuh. Tapi ketika Isra dan Mi'raj, justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerobos lebih dan lebih sampai keluar dari alam manusia, dipanggil, diundang oleh Allah Ta'ala menuju ke tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau orang cerita Isra Mi'raj, jangan pernah mengatakan Nabi naik langit pertama, naik langit kedua, naik langit ketiga, sampai ke tempat yang ditentukan Allah. Bukan tempat. Kenapa? Karena An-Nabi bertemu dengan Allah. An-Nabi melihat Allah. Jadi Allah tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Jadi kalau mau menyatakan Nabi naik langit pertama, kedua, ketujuh, dan seterusnya sampai ke tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tempat. Jadi kembali, Nabi Adam tidak ada emak dan bapak. Ya. Tidak ada emak dan bapak. Karena Nabi Adam tidak diberikan magom tertinggi oleh Allah SWT. Allah hanya menjadikan Nabi Allah Adam sebagai Nabi dan Rasulnya, dan menjadikan wasilah perantara. Karena Nabi dari nur yang mulia akan dibentuk menjadi manusia. Maka harus ada sebabnya. Allah ciptakan sebab tuh. Maha bisa Allah. Allah telah membuktikan bahwa dia telah menciptakan sesuatu tanpa sebab. Apa itu? Dengan jadinya Nabi Adam, Allah menjadikan Nabi Adam tanpa sebab. Yang jelas Allah punya iradah, punya kehendak. Dan kudratnya Allah telah berjalan. Iradah dan kudrahnya Allah Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat jaiz, sifat bebas berbuat. Walau sudah mendung seperti apapun, geledek sudah berbunyi seperti apapun, kalau tidak dijadikan hujan oleh Allah, tidak akan pernah terjadi hujan. Nabi Allah Adam dijadikan sebagai sebab. Karena Nabi Nur akan dibentuk dalam bentuk manusia, maka harus dibikinin bapaknya. Sedangkan Nabi Adam sendiri sudah dibikin tanpa emak dan bapak. Allah sudah menunjukkan kemampuannya. Lebih daripada itu, lebih daripada itu, lebih daripada itu. Nah, adapun Nabi Allah Adam dijadikan sebagai wasilah perantara. Karena Nabi akan dijadikan manusia, maka diambil dari keturunan Nabi Adam. Makanya Nabi Adam dikatakan Abul Bashar. Wa Nabi SAW dijadikan sebagai Sayyidul Bashar. Manusia semua keturunan Nabi Adam. Tapi yang mimpin manusia semuanya adalah An-Nabi SAW. Jadi orang di luar Islam juga, Pak, nabinya Nabi Muhammad, cuma dia nggak ngaku aja pada. Nabi Muhammad itu nabi seluruh. Nabinya para nabi, nabinya para malaikat, rasulnya para nabi, rasulnya para rasul, rasulnya para malaikat, rasulnya seluruh umat. Nah, keberuntungan kita sebagai umat Islam, udahnya kita ditentuin menjadi umatnya, kita diberi izin oleh Allah Ta'ala, punya hati yang bersih, dituntun oleh Allah Ta'ala, udah dijadiin umat, ngaku. Makanya alhamdulillah umat Islam adalah bukan umat yang tersesat. Paham itu? Ngerti itu? Kemudian Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya emak, nggak punya bapak. Allah tunjukin lagi kebisaannya, kemampuannya. Nah, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih ada bapaknya, dikasih ada emaknya. Apa hikmah yang terjadi di dalam semua itu? Agar umat Islam tidak mengatakan nabinya anak Tuhan. Karena saking tingginya makom Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai umat Islam ini mengatakan Nabi anak Tuhan. Makanya dikasih ada bapak, ada emak, sehingga untuk menuju mengatakan Nabi anak Tuhan tidak ada jalannya. Makanya kita kudu berilmu. Di dalam peringatan Maulid, ya, insya Allah saya tidak akan berlama-lama karena waktunya juga sudah terlalu malam, tidak bijaksana kalau saya terlalu panjang lebar. Yang jelas saya hanya ingin mengatakan bahwa kita datang kemari giringan Allah,
bukan mutlak kemauan kita. Ini semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilihin jadi Islam. Tadi Habib Ahmad menyatakan bahwa para habaib tidak pernah minta dirinya jadi habib. Yang hadir juga yang bukan habib tidak pernah minta dirinya untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Tapi Allah berkehendak menjadikan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Yang sampai membuat Nabi Allah Musa ngiri, kepengen menjadi umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa baca keterangan-keterangan tentang kehebatan umat Nabi Muhammad. Sholat cuma beberapa waktu, tapi pahalanya luar biasa. Puasa cuma beberapa waktu, tapi pahalanya luar biasa. Sampai Nabi Musa minta, jadikanlah dia itu, mereka itu umatku ya Allah. Kata Allah, la, mereka adalah umat Ahmad. Sallu ala Nabi. Pak, kalau di tempat maulid saya pesen ya, kalau mau jadi untung nih. Kalau kepengen masuk bawa dosa, keluarnya bawa ampunan, bersih, kayak orang masuk di Arafah. Orang kalau pergi haji, yang lain-lain masih boleh diwakilin perbuatan haji. Kalau Arafah nggak bisa diwakilin. Tetap mau sakit juga harus dibawa ke Arafah. Kenapa? Karena stempel haji baru didapati oleh seseorang setelah masuk ke Arafah. Al-Hajju Arafah. Begitu pula kita di tempat maulid, Pak. Jadi jangan kita nih cuma bawa, kalau bahasa kampung bilang, hadir ke tempat maulid jangan cuma bawa kandang, Pak, bawa isinya. Apa itu kandang? Kandang di badan. Isinya apa? Ruh. Jadi waktu diajak ngomong, denger, ngerti. Begitu. Jadi setiap kita hadir di tempat maulid, kalau kita dengar nama Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammad yang pertama bukan nama Nabi, tapi kita spontan. Begitu dengar nama itu, hati kita langsung ke Rasulullah. Itulah umat yang spontan, umat yang hebat. Banyak sekali kejadian-kejadian, cerita-cerita yang sangat panjang. Insya Allah nanti pada pertemuan lain kita akan bicarakan itu, insya Allah. Jadi kita mesti mendengar setiap nama Ahmad, Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Rasulullah. Terus sebanyak kita dengar itu, sebanyak itu pula kita sholawat. Kenapa? Dalam sebuah hadis dinyatakan ada satu riwayat, orang ketika berdiri di mizan timbangan amal di padang mahsyar nanti, begitu amal jeleknya yang menang, ini orang sudah mesti masuk neraka nih orang nih. Tahu-tahu datang lembaran-lembaran berwarna putih masuk ke timbangan amal baiknya. Sampai akhirnya amal baiknya menang, nggak jadi masuk neraka. Setelah ditanya, apakah lembaran-lembaran putih itu? Ada satu suara menyatakan, ini adalah sholawatmu saat di dunia ketika kau dengar nama Nabi Muhammad. Engkau bersolawat, maka solawat itu dihadirkan sekarang oleh Allah untuk menolong engkau. Karena saat inilah kau paling butuh pertolongan. Aturan masuk jahanam enggak jadi dengan sebab baca solawat. Tapi timbul satu pertanyaan, apa cukup kita solawat-solawat saja, maulid-maulid saja, ngaji-ngaji saja? Jawabnya sangat tidak cukup. Lalu apa untuk mencukupi? Lalu apa untuk menyempurnakan amal kita? Yuk kita ikutin sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang gampang aja dulu. Kalau kita mau masuk ke masjid, mau masuk ke musola, mau masuk ke majelis ta'lim, mau masuk ke tempat yang baik, rumah kita, masuk dengan kaki kanan, dengan kita niat sunnah. Karena Nabi selalu mendahulukan kaki kanan ketika akan masuk ke tempat-tempat yang baik. Maka kita masuk ke masjid, kalau kita masuk dengan kaki kanan duluan, kita dapat pahala dari masuk masjidnya, dan dari masuk dengan menggunakan kaki kanannya, kita sudah dapat pahala double. Keluar, kaki kiri. Masuk kamar mandi, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dapat satu sunnah. Masuk dengan kaki kiri, dapat satu sunnah. Udah dua sunnah. Keluarnya kaki kanan, sunnah lagi, dapat tiga sunnah sudah dengan keluar, dengan masuknya tadi. Dan kita bacaan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Dapat lagi pahala sunnah. Keluar masuk kamar mandi kita sudah dapat berapa? Sudah dapat berapa? Di mana lagi tambahannya? Ketika pakai baju, masukin tangan kanan duluan. Karena Nabi kalau pakai baju, tangan kanan lebih dulu beliau masukin. Kita dapat pahala sunnah dari pakai baju, ngikutin Nabi kita. Kita dapat pahala sunnah masuk kamar mandi karena ngikutin Nabi kita. Kita dapat pahala sunnah dari keluar kamar mandi karena ngikutin Nabi kita. Bukanya tangan kiri dapat sunnah lagi.
Berarti kita sudah dapat beberapa banyak daripada pekerjaan sunnah. Kita ngikutin Nabi SAW. Sebab yang diperintah oleh Allah adalah mengikuti Nabi, Pak, bukan memuji Nabi. Kalau memuji atau tidak dipuji, Nabi sudah terpuji. Nggak perlu kita yang muji, Nabi sudah terpuji. Nabi yang sangat girang kalau umatnya selamat dari api neraka. Nabi saking gembira kalau umatnya bahagia. Salah satu resep untuk menjadi orang bahagia adalah mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kita kerjain yang gampang-gampang dulu menurut kita. Terus apa lagi? Makan tangan kanan. Jangan pernah makan tangan kiri. Ini kadang-kadang di zaman sekarang majelis taklim di mana-mana. Masjid di mana-mana. Habaib ceramah di mana-mana. Kiai ceramah di mana-mana. Ngaji sudah selebar majelis masuk. Tabligh akbar di mana saja ada. Kadang umat Islam kebanyakan makan aja masih tangan kiri, minum masih tangan kiri. Ini namanya nggak punya malu, Pak. Na'udzubillah. Dalam satu hadis dikatakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Apabila makan seorang daripada kamu, makanlah dengan tangan kanan. Wal yashrab biyamini, minumlah dengan tangan kanan. Wal ya'khudh biyamini, ngambil sesuatu pun dengan tangan kanan. Wa yu'ti biyamini, memberikan pun dengan tangan kanan. Fa inna syaitan, karena setan ya'kul wa yashrab wa ya'khudh wa yu'ti bishimalih. Karena setan makan, minum, ngambil, ngasih pakai tangan kiri. Jadi kalau ada orang makan tangan kiri, ngikutin. Padahal kita disuruhnya ngikutin Nabi SAW. Kita lihat nih sekarang, Pak, negeri kita nih. Negeri kita nih ada kejadian macam-macam. Ribut di mana-mana. Bentrok antara yang satu dengan yang lain. Gara-gara beda pilihan, seperti Habib Ahmad bilang tadi, ribut. Kadang-kadang guru dikurang ngajarin. Muridnya milih anu karena udah dibayar, gurunya milih anu. Beda, bisa kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab kebanyakan umat bisanya cuma teriak-teriakan doang di tempat maulid, tapi sunnahnya nggak diikutin. Na'udzubillah min dzalik. Salat masih pakai sejadah yang ada gambar Ka'bahnya. Padahal itu nggak pantas. Ka'bah itu adalah magom kita, kemuliaan kita, itu imam kita, mestinya ditaruh di atas. Tapi banyak umat Islam sholat pakai sejadah yang ada gambar Ka'bah. Akhirnya gambar Ka'bah dekat sama kaki. Pantas nggak kira-kira, Pak? Kalau ada anak duduk, bapaknya ada di depan, dia belonjor depan bapaknya, pantas nggak? Kurang ajar nggak? Lebih kurang ajar lagi orang Islam kalau sholat di sejadah yang ada gambar Ka'bahnya. Jadi gambar Ka'bah mesti ditaruh di atas. Bahkan bukan cuma itu. Sekarang ini orang baca Quran pinter, suara bagus. Kadang-kadang Quran ditaruh di bawah, lebih tinggi dengkulnya daripada Quran. Makanya pantas Quran yang dibaca nggak ngedoain. Sampai ada satu orang imam menyatakan apa? Kam wa kam, katanya. Berapa banyak gari'ul Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Quran lagi ngelaknat dia. Orang baca Quran mesti dapat pahala, tapi lagi dikutuk sama Qurannya. Quran yang lagi dia baca ngutuk-ngutuk dia. Kenapa? Di dalam ayat dikatakan laknatullah 'alal kadzibin. Allah mengutuk orang yang tukang bohong. Yang lagi baca Quran, kadang-kadang kena duit dikit bohong. Pergaulan tidak setia. Kalau dekat sama orang karena jabatan, dekat sama orang karena punya duit banyak, dekat sama orang karena bisa ada manfaat dunianya. Ini nanti nasib kita kalau sudah mati, yang doain siapa, Pak? Kalau kita punya teman model begini. Na'udzubillah. Makanya umat Islam di akhir zaman kebanyakan sampai lagi gotong mayit, lagi gotong orang mati pakai kurung batang nih, lagi gotong kurung batang. Yang nganterin di belakang lagi ngerokok, lagi ketawa-ketawa sampai kayak nggak bakalan mati tuh. Itu namanya kelompok-kelompok goblok sampai habis. Paham ya? Saya di mana-mana kalau ceramah begitu, judul saya cuma itu. Apa judulnya? Goblok jangan sampai. Coba teriak yang kencengan. Goblok jangan sampai.
Lagi nganterin orang mati mau dikubur, ketawa-ketawa. Bagaimana kemarin objek hasil tuh objek. Lagi nganterin orang mati. Itu namanya goblok sampai tuh gitu. Naudzubillah men. Udah ngaji mulu, deket Habib, deket Kiai, deket Ustad. Makan masih pakai tangan kiri, goblok. Jangan marah Pak, ini agama. Saya nyampein. Sebab kalau saya nggak sampein, saya bakal dicatat dosa nih. Jadi maulid silahkan laksanain, tapi sunnah Nabi ikutin. Nabi mah nggak dipuji juga sudah terpuji. Imam Muhammad Al-Busiri dalam Burdah menyatakan di sebagian kalimat burdahnya, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Kemuliaan, kehebatan, kecakapan, keagungan Rasulullah SAW tidak bisa diuraikan, tidak bisa dibungkus, dikemas dengan kata-kata. Jadi nggak nyampe. Nabi Adam nggak punya mak, nggak punya bapak, hebat. Nabi Nuh mengarungi bahtera, naik perahu, banjir bandang, dunia direndam. Nabi Nuh selamat di judi. Nabi Daud bisa ngelembekkan besi. Nabi Yusuf sangat tampan. Nabi Idris bacaan Qurannya bagus. Nabi Fulan, Rasul Fulan, segala macam semuanya. Semua itu diambil dari barokah sedikit yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Siapa yang menyatakan itu? Allah Rabbul Alamin. Dari mana kita bisa tahu ungkapannya? Dari salah satu ungkapan yang juga Imam Abdurrahman Ad-Daibai, Imam Muhammad Al-Busiri. Apa kata beliau? Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurih bihimi. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fi dzulami. Kata beliau, segala apapun yang didapati kehebatan, mukjizat, kemuliaan oleh para nabi-nabi, yang didapati oleh para nabi dan rasul, semua bersumber daripada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah matahari keutamaan, sedangkan nabi-nabi lain dianggap sebagai laksana bintang-bintang. Kita kalau siang bisa ngelihat bintang nggak? Kalau siang bisa ngelihat bintang kalau siang? Kita bisa lihat bintang hanya kalau malam saat matahari nggak ada. Begitu matahari ada, bintang kelihatan nggak? Begitu pula era kemuliaan, era keemasan, era tenar para nabi dan rasul. Ketenarannya begitu nabi yang satu ini muncul, yang tampak kemuliaan nabi ini. Namun kita wajib mengimani dan menghormati nabi-nabi lain. Jadi kalau kita sedang bercerita Nabi Muhammad paling mulia, Nabi Muhammad paling agung, Nabi Muhammad paling bagus, Nabi Muhammad paling tinggi kedudukannya, bukan berarti merendahkan nabi-nabi lain, tetapi kita sedang mengikuti tuntunan Allah Rabbul Alamin. Saya tutup pembicaraan saya dengan sebuah riwayat, karena tadi Habib Ahmad bawa riwayat, saya juga ingin bawa riwayat. Boleh? Sanggup nungguin? Enggak panjang ini. Kalau saya nanya sekarang, Pak, saya mau ngasih bacaan yang kalau bacaan saya diikutin, ntar pulang dapat duit 2 miliar. Pada mau semua enggak? Ini nyautnya mesti separuh-separuh, ada yang tidur nih. Misalnya saya ngomong, Pak, sekarang ikutin ya, saya mau baca nih. Ntar kalau bapak-bapak ikutin saya baca, begitu pulang bapak-bapak pada dapat duit. Yang punya objek, objeknya hasil. Yang sakit sembuh. Pada mau nggak kalau begitu? Ini yang saya mau kasih sekarang yang lebih daripada itu. Itu aja pada mau, ini yang lebih daripada itu. Cuman tinggal kita tanya, kuping kita nih sering dibawa ke THT nggak diperiksa? Sebab kadang-kadang ada orang diajarin yang baik tapi salah terima, ngambek. Kayak model tadi tuh, kita buka masalah hukum makan jangan tangan kiri, yang makan tangan kiri setan, dia ngambek. Gua dikatain setan, gua nggak ngatain lu setan, cuman elunya yang emang pengen jadi. Dan Nabi udah tahu, udah dikasih tahu sama Nabi tadi. Makanlah tangan kanan, kata Nabi kita. Masa sama maulidnya mau, sama ajarannya nggak mau? Jadi kayak orang ngigo jadi Islam. Ada orang ngigo sholat, dia sholat tapi ngigo, dia wudhu, dia sholat, madepnya bener, bacaannya bener, tapi ngigo, dicatat nggak? Dicatat nggak? Nyaut ngapa dikit, pura-pura nggak ngantuk.
Paham itu? Ngerti itu? Kita mesti bersyukur udah bisa maulid. Gerimis kagak dikasih turun. Coba kalau kena dikasih turun. Begitu diajak demo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena gerimis bubar. Pala lu bejat. Kalau mau kriaan, namanya aja udah kriaan. Ria kan jelek. Datang ke rumah guru, guru doain, guru mau kriaan. Ria, mau ria ngomong sama guru, bangga. Gob, gob. Lu yang ngomong bukan gue ya. Itu kita bagi dua, saya gob, antum yang log gitu. Namanya kita lagi berjamaah. Beb, saya mau ngawinin, beb, doainnya jangan sampai hujan. Tol, tolol. Allah yang bilang hujan rahmat. Kata yang udah pengen buru-buru pulang, tadi kata nggak mau panjang-panjang, gue lupa. Lah mau pulang aja, nggak jadi gue yang suruh berhenti. Enaknya orang duduk tempat terang begini pak. Jadi walaupun diperengutin sama yang di tempat gelap nggak ngeliat. Gitu. Paham ya? Lah kalau dia yang mau pulang aja di sono. Ya. Kalau saya tuh berhenti, baru nggak kedengeran suara. Lah kalau dia mau pulang aja, dasarnya ngomong kita masih terus. Oke? Oke? Iya pak, begitu. Kita beruntung kumpul di sini. Kalau kita bandingin sekarang ada orang lagi di diskotik, ada orang di bar, lagi pada mabok, segala macam. Kita lagi kumpul begini nih. Sekarang baru masih kelihatan capek. Ntar kalau udah di sorga, kalau sudah di sorga tuh baru tahu. Ternyata untung gue dipaksa capek. Gue nyesel banget duduk di depan. Coba gue duduk di belakang pulang gak ketahuan. Ya, nyesel. Ntar begitu di akhirat aja kata malaikat apa? Kamu ingat gak waktu maulid dulu? Ini kampung namanya apa ini? Sumur. Setahu saya sumur tempat air pak. Ciketing sumur. Saya masuk pak dulu kemari pak, ini kampung. Dia masih bujangan dulu, lagi belum laku. Habib Ahmad curiga saya ngomong begini. Enggak, tenang aja. Ya, jadi kalau mau ada acara jangan pernah minta nggak hujan pak. Berarti kita minta supaya nggak dikasih rahmat. Ngerti pak? Sekarang kalau misal maulid nih, kayak model banyak begini. Misal, ini memisal doang nih, misal ya. Panitia jangan tersinggung nih, saya cuma mau ngomong misal. Panitia masak nggak banyak. Kagak ngeduga yang bakal datang banyak begini. Panitia misalnya, ini mah misalnya, jangan marah nih. Misalnya panitia bingung, banyak amat orang ya. Apa cukup makanan? Misalnya, tahu-tahu dikasih hujan sama Allah. Bubar separuh. Ngomong ada panitia, untung hujan. Tuh. Tol. Bagi dua. Begitu pak. Jadi jangan pernah minta nggak hujan. Mau hujan kayak enggak, kayak yang penting berkah. Lah kita ngawinin orang, kita ngawin anak-anak kita yang kita kawinin dapat jodoh, girang kita. Iya kan? Kita ngundang orang, kita beliin nasi prasmanan buat tamu yang datang. Gitu. Paham ya? Tamu toto datang kagak tahu diri, kondangan 5.000, anak dibawa, cucu dibawa. Tol. Tuan rumah jangan merengut, lihat begitu mesem. Alhamdulillah, kalau lu doang yang datang sama anak lu, pahala gua cuma 2. Ini karena cucu lu bawa semua, pahala gua jadi banyak. Geblek kondangan bawa cucu, masih ada buntutnya juga. Jadi lillahi ta'ala, ngasih makan tamu lillahi ta'ala. Dia kan pada datang karena diundang. Kalau nggak diundang mah nggak datang. Yang salah siapa? Yang ngundang yang salah. Diundang, kagak datang. Yang diundang salah. Kagak diundang, datang. Yang kagak diundang datang salah. Makanya sama-sama bener. Diundang,
datang. Dia datang karena diundang. Dia ngundang, ngarepin datang. Udah dapat kan itu. Ditaruhin makanan, nggak dimakan, marah tuan rumah. Menghina banget, dikasih makan nggak mau makan, marah. Dimakan kebanyakan, ngambek. Gua mah bingung, gua aja bingung apalagi malaikat. Ah, lu lagi. Ngerti? Nah kalau mau dagang nasi apa jangan nungguin ngawinin. Masa ngawinin sembari dagang nasi? Ngerti? Paham? Kalau kira-kira belum mampu redo, udah beli aja pisang Ambon yang gede-gede. Kalau ngawinin jangan pakai bikin prasmanan udah. Asal tamu datang ngapain ya, namanya baru belajar ngawinin ini makan dah. Nggak bakal tamu makan dua lah, pisang Ambon gede-gede banget. Emang tamunya kunyuk makan pisang doyan banget. Nggak bakal rugi. Nggak mungkin pisang 1 biji 5.000, nggak mungkin. Jadi paling kecil banget orang kondangan 5.000 tetap masih untung 1.500. Ribet kita di akhir zaman ini, ribet banget dah. Ribet. Kalau zaman dulu orang goblok kelihatan Pak, dari penampilannya goblok kelihatan, ngomongannya goblok, bertemannya sama rombongan goblok, tahu. Di zaman sekarang mau bingung kita, goblok, sholat paling depan, kadang-kadang berebut pengen suruh jadi imam, lah bacaan masih goiril magdubi alaihim waladolin, mau jadi imam, pala lu becat. Bocah goblok hidup. Jangan, kita kudu tahu diri Pak. Oh bacaan saya belum rapi. Ayo, yang tuaan. Tua bacaannya juga nggak rapi. Mundur, yang muda yang maju. Tapi anak muda jangan mentang-mentang bacaannya false terus bejembreng. Jangan lo, ketiban pelapon akhirnya lo. Ayo Ustaz, ayo maju Ustaz. Maafin ini ya. Oh iya. Gitu. Imam, Allahu Akbar. Yang di belakang imam yang ngerti. Sewaktu-waktu imam batal, imam pergi. Makanya kalau ada masjid Pak, masjid kudu dibikinin pintu Pak. Mihrab kasih pintu supaya imam kalau batal bisa keluar, digantiin sama yang soft yang di belakang tuh. Satu orang yang ganti, jangan rame-rame. Kagak muat, tolol. Yang di belakang yang ngerti. Jangan begitu lagi sembahyang, Allah Akbar. Imamnya pergi. Yang bangun masjid ngerti ada pintunya. Imam datang belakangan, yang mesti datang duluan makmum. Ya, jangan kayak masjid zaman sekarang. Bangun masjid beli tanah pada bertengkar segala macam. Kagak ada yang pernah berebut jadi merebut. Semuanya pada berebut jadi DKM mulu. Bendahara. Akhirnya duit masjid pakai buat dagang ayam. Tolol. Udah kalau orang tolol udah sembahyang jangan pakai di dalam masjid, di sampingnya udah di kamar mandi sana. Mengacoin. Ya, begitu sholat, imam toto batal, imamnya jujur. Kata imam, waduh batal saya. Kata imam nih, kalau gua pergi gua pilkada nggak dipakai ini. Diterusin batal-batal jadi makmum. Tolol. Itu semasjid orang kagak sah semua gara-gara dia tuh. Nah makanya dia kudu begitu, begitu batal keluar dah. Nah yang di belakang tahu, oh imam batal nih, ngerti, duduk di depan, ngerti, paham, nggak ribut. Lah kalau kena yang tolol di belakang imam, begitu toto imam pergi, lah mau kemana lo? Goblok. Ngomong lagi sholat. Dulu Pak ada kiai was-was. Makanya kalau mau was-was mah sedekah tuh was-was. Gue udah bagi dia belum ya? Kayaknya belum, bagi lagi. Nah was-wasnya nguntungin orang. Ini zaman sekarang was-wasnya musingin orang. Sholat ngikut belakang kita, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Kita sampai kagok Pak. Sumpahin mati ntar. Ini ada kiai was-was. Di belakang ada preman. Usolli Allah, aduh kata kiai, usolli Allah,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh. Usolli. Ini preman ngamuk. Kiai, kalau begini caranya sampai kapan mau sembahyang? Udah mundur saya jadi imam. Kiainya tawadu, ya udah masuk. Sholat nih sama preman. Allahu Akbar. Pada takbir semua orang. Allahu Akbar. Emang goblok? Sekali jadi kan? Goblok. Makanya ikutin sunnah, jadi pinter. Kita kalau hari Jumat kita liatin aja Pak. Kita duduk samping masjid, kita liatin ada orang masuk kaki kiri, tolol. Atau kita tandain aja udah. Kalau perlu foto, crack. Tulisin tolol. Lah maulid mulu masuk masjid masih kaki kiri aja. Biar malu. Masa Nabi nggak diikutin? Nabi masuk kaki kanan. Sahabat masuk kaki kanan duluan kalau ke masjid. Aulia, ulama semua masuk kaki kanan. Lu ngikutin siapa? Ngikutin Fir'aun. Tuh Pak Islam. Jangankan urusan itu, urusan jongkok buang air besar aja diajarin Pak. Makanya Islam ini agama yang luar biasa. Tidak ada agama di sisi Allah. Kecuali gitu. Kalau kita lagi ngomong begini, kita tidak ngomongin orang lain. Kita lagi baca Quran kita Pak. Paham itu? Nah, jadi yang di belakang imam yang ngerti. Begitu imam baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya juga jangan sombong. Udah tahu makmum pada pelenyuk semua. Baca ayat yang susah orang kagak hafal. Yang bahasa kalau salah ngingetinnya susah. Allahu Akbar. Dia baca surahnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi makmum belakang sok pinter. Subhanallah. Goblok. Yang subhanallah tuh kalau salah gerak, kalau salah bacaannya ingetin. Imam gerah, imam. Subhanallah. Ampun. Tolol. Legerah orang di subhanallah, mana kencang banget digentak. Makanya bacanya ayat yang kira-kira kita lihat, oh makmum kita siapa-siapa nih. Oh, nih makmum kita nih yang baca kalau ngaji, begitu mulai Robi Zidni Ilman ngantuk tidur, kelar-kelar Robbana Nfa'na bima 'allamtana baru bangun. Nah, baca jangan yang panjang-panjang ayatnya, Pak. Baca Quran mah sedikit aja juga jangan panjang-panjang. Yang penting ayatnya kita pakai. Waktu ayat perintah kita renungin. Ini perintah Allah, sudahkah saya kerjain? Ini larangan Allah, sudahkah saya tinggalin? Gitu, baca doa, jangan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelar. Lo doa Allah sampai kayak dari sini ke Cirebon. Orang amin apa? Orang baca doa panjang amat. Paham itu? Makanya biar tahu diri kita, jadi umat Nabi ini biar tahu diri. Ya, kembali kita, kata yang tadi inget ceritanya mana? Entar dulu. Cerita aja lu ingetin. Bukan situ ada objek hasil kan tuh. Entar dulu, sabar. Jadi ikutin ya, mulai besok masuk ke masjid kaki kanan duluan. Bangga ada kita, alhamdulillah. Berarti saya udah ngikutin Nabi saya. Kalau lupa, masuk kaki kiri lupa, baru ingat, ya Allah kok masuk kaki kiri, mundur lagi balik. Kata malaikat Atid, wah tadi gua catat lu nggak bagus, sekarang jadi bagus. Cuman bukunya pada belepot itu nanti tuh. Begitu Pak, jadi umat Islam begitu, biar kecil orangnya, kulitnya juga nggak putih, nggak cakep, orangnya nggak cakep, jajan rada kurang, makan ikan peda. Tapi ngikutin sunnah Nabi bagus. Makan keju, apel segala macam. Nabinya nggak diikutin, jelek. Jadi yang ternyata yang mesti dibagusin apa? Ini apa nih? Ini gak ada hati. Lo mah. Paham ya?
Masuk masjid, masuk musola, masuk majelis, masuk rumah, kaki kanan. Sekarang timbul pertanyaan, kalau keluar dari masjid kaki kiri, keluar dari majelis kaki kiri, keluar dari musola kaki kiri, kalau keluar dari rumah kaki kanan lagi. Sebab kita dari rumah mau ikhtiar, paham itu? Keluarnya kaki kiri, ujung-ujungannya sampai ke pasar kagak kecebur comberan, nggak berkah. Nah jadi kudu tahu, kita mesti tahu di sini. Oh ternyata, jadi masalah ilmu tuh nggak mesti banyak pak, yang penting diamalin. Jarum juga pak nggak ada yang papak, ada jarum kayak gini papak begini nih. Jarum jahit, tukang jahit kalau mau jarum kan masang jarum di mesin itu, ada jarumnya begini, nggak ada, kecil ujungnya pak. Tapi dengan sebab yang kecil itu kita bisa menutup aurat. Begitu pula ilmu, sedikit diamalin, itu yang akan membuat kita jadi bagus. Jangan kayak balon karbit, asal udah ditiup, dipakein karbit, maunya ke atas saja, sampai digandulin bite, nggak mau di bawah, di atas saja dia. Begitu digunting benangnya, terbang, wah bukan main tinggi. Tahu nebak nggak pak nebak? Nebak, tahu nebak? Orang Ciketing jangan pakai nggak tahu nebak lu ah. Toto jatuhnya di sawah, ketusuk padi, meledak apa meleduk? Lu pilih sendiri dah. Itu nasib balon karbit. Wah, kalau ketemu orang mesti cium tangan sama gue lu. Bukan main dah. Ya. Asal ketemu orang, ngapa lu kemarin kan nemuin gua? Nggak cium tangan sama gua? Buseng. Buseng bahasa Perancis tuh pak. Naudzubillah. Dah, inti dari omongan saya sepanjang itu, sebanyak itu, yang bagus mulain besok ikutin sunnah Rasulullah SAW. Makan tangan, maaf ya kasar dikit ya, buat nyontoin nggak apa-apa ya. Masa makan sama cebok sama? Lah pikirin aja begitu dah. Kan tangan kiri mau buat istinja, masa buat makan? Tangan kiri buat istinja, masa buat minum? Pantes kalau setan kagak tahu cara. Kalau setan selalu berbuatnya yang beda sama Nabi terus. Begitu pula manusia di akhir zaman. Kalau Nabi suruh begini, dia maunya begitu. Nabi suruh begini, dia mau begitu. Udah jangan deket-deket pak, bahaya. Ini orang virusnya hebat yang begini. Biar ilmunya bagus, pesantrennya lama, ini berarti orang ngaco kalau begini. Kenapa? Sebab yang Nabi mau dia nggak mau. Yang sahabat Nabi mau dia nggak mau. Yang aulia mau dia nggak mau. Yang ulama mau dia nggak mau. Gitu pak. Kalau saya ceramah di mana-mana begini berani, karena nggak ngarepin diundang lagi. Bener, kagak diundang malah girang gua mah. Bener. Wah kalau begini gua nggak undang lagi, wallahi gua girang banget. Bener-bener, makanya ngomongnya bebas jadinya enak. Yang penting moal, tahu moal nggak pak? Moal, itu asalnya kamus Amerika bahasanya tuh. Moal, orang sebanyak ini kagak ada yang make mah. Pasti ada yang. Kalau orang pakai sendal kanan semua nggak ada kirinya, enak nggak? Sendalnya 14 juta belinya, tapi kanan semua enak? Atau kiri semua? Ada kanan, ada kiri. Jadi dalam pembicaraan saya yang seperti ini, yang tahu saya cinta kepadanya, yang tahu saya sayang kepadanya, menyampaikan yang seperti ini, qulil haq walau kana murra, menyampaikan kebenaran sekalipun pahit, adalah orang-orang yang memang bakal jadi baik. Di zaman Nabi juga pak nggak jadi sahabat semua. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Enggak jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua enggak. Nah jadi omongan yang baik ini terimalah dengan hati yang bersih. Ya. Setiap dengar nama Nabi Muhammad, nama Rasulullah, saya tutup dengan cerita. Dulu kalau saya bilang masa lalu, jadi kayak cerita Upin Ipin. Ya, dulu, di zaman dulu nih, ada satu orang di Baghdad. Tahu Baghdad? Baghdad kalau Priok lurus, dia ke kiri. Ya. Di Baghdad ini orang kaya. Akhirnya dia pakai duitnya jalan-jalan, tamasya, ini itu, sampai jatuh susah. Tahu-tahu dia minjem duit sama orang 500 dinar. Utang. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, sampai nggak bayar-bayar, sampai yang ngutangin pegel. Tahu-tahu dicari sama yang ngutangin, ketemu, dipegang.
Kalau kata bahasa kita nih, cuman bukan bahasa Baghdad. Kalau pakai bahasa Baghdad saya mesti terjemahin lagi. Kita pakai bahasa kita aja dah ya. Lu kemana aja sih lu? Lu dulu waktu mau utang gosok-gosok tangan baik sama gua. Sekarang begitu gua udah kasih utang, lu datang kagak, ngabarin kagak, malah ngilang-ngilang mulu. Ditelepon kagak jawab, di SMS kagak jawab, ditelepon kagak ngangkat. Ya kalau kata kita nih, maafin saya selama ini nggak ada uang, saya belum punya uang, apa segala macam kata ini orang. Kita ke hakim, ke qadhi, dibawa ke hakim, sampai di pengadilan, ya, ditanya sama hakim, ada apa ini? Ini orang punya utang sama saya nggak bayar-bayar. Kenapa kamu nggak bayar? Kata hakim, saya belum punya apa-apa ya hakim, wallahi saya nggak punya duit. Kalau saya punya duit saya bayar, saya belum punya duit. Ini orang emang jujur. Bukan model yang tadi tuh yang ditelepon susah apa segala, bukan. Sekarang kamu harus bayar. Kalau tidak kamu bayar hari ini kamu saya penjarakan. Ya hakim, saya tidak punya uang. Enggak bisa. Baik, kalau saya mau dipenjara juga kata ini orang, tapi saya punya anak bini. Izinkan saya pulang supaya saya musyawarah sama anak bini saya, supaya mereka tahu bahwa saya bakal ditahan. Enggak bisa. Kamu boleh pulang kalau kamu punya jaminan, nanti kabur. Kalau kata kita begitu. Akhirnya ini orang mikir, oh baik, saya punya penjamin. Siapa? Rasulullah. Orang rame selawatnya nih. Ya. Penjaminnya adalah Rasulullah SAW. Diam ini hakim, diam juga ini orang yang ngutangin. Baik, kalau begitu, pulang. Begitu pulang disambut sama istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata istrinya, kemana saja kau? Aku cari-cari kau sampai seharian gak ketemu. Iya katanya. Saya dibawa ke pengadilan. Saya ketemu orang yang ngutangin saya. Kalau saya nggak bayar, saya bakal dipenjara. Saya minta izin pulang nggak diizinin, kecuali saya punya penjamin. Lalu kata bininya, akhirnya saya ingat Rasulullah SAW. Saya jadikan beliau sebagai penjamin saya dan saya diizinkan pulang. Apa kata istrinya? Istrinya memang solehah. Kata istrinya, kau sudah menjadikan Rasulullah sebagai penjaminmu. Masa kau masih ragu? Pasti Rasulullah akan bela engkau. Akhirnya singkat cerita, dia masuk ke dalam, dia mandi segala macam. Begitu malam, dia duduk, dia bangunin anak istrinya, dia wudu, dia baca sholawat. Begitu dia baca sholawat, minta tolong, maksudnya nyari syafaat Rasulullah dengan berkat sholawat. Tahu-tahu ketiduran. Begitu ketiduran, mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah berpesan pada ini orang, besok engkau datang ke rumah wazir. Wazir ini tangan kanannya raja kalau kata kita. Katakan kepada wazir bahwa dia setiap malam kalau mau tidur baca sholawat 1000, tapi semalam dia lupa jumlahnya. Katakan kepadanya bahwa jumlah yang kurang itu sudah aku sempurnakan, kata Rasulullah. Bangun ini orang kaget, dia baca lagi, ketiduran lagi, begitu juga Rasulullah ngomong. Akhirnya begitu pagi, dia datang ke rumah wazir, dia beri salam, kata wazir, ada apa? Saya ini diutus oleh Rasulullah. Ini wazir kayak nggak percaya, lihat penampilannya orang. Cuma iseng tanya. Rasulullah menyampaikan pesan kepadamu bahwa engkau setiap mau tidur selalu baca sholawat 1000, tapi tadi malam kau lupa jumlahnya, tapi sudah disempurnakan jumlahnya oleh Rasulullah SAW. Kaget ini si wazir. Iya betul. Ta'al, sini. Dan Rasulullah waktu didatang mimpi ini orang ngomong apa? Setelah kau sampaikan yang seperti itu, katakan kepada wazir bahwa kau punya utang 500 dinar agar dibayarkan olehnya. Ta'al kata wazir. Terus beliau pesan apa lagi? Beliau berpesan kepada saya untuk menyampaikan bahwa saya punya utang 500 dinar agar engkau membayarkan. Oh beres. Kalau kata kita begitu. Bayarin. Sebentar kata si Qadhi. Apa kata si wazir? Masuk ke dalam. Ini 500 dinar buat bayar utang kamu. Ini 500 sebagai buat keluarga kamu. Dan ini 500 belanjakan untuk keperluan keluargamu. Dan ini 500 sebagai tanda girangnya saya. Dan ini 500 sebagai tanda benarnya engkau dalam menjadi utusan Rasulullah SAW. 2.500 dinar dapat ini orang.
dengan sebab sholawatnya. Langsung dia pulang, dia ucapin terima kasih, dia pulang, dia cari si orang yang ngutangin, ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fulan, sekarang saya mau bayar utang kamu. Ayo kita ke Godi. Ayo, kata ini orang, berangkat ke Godi. Begitu berangkat ke Godi, sampai di rumah Godi, tahu-tahu Godi begitu lihat ini orang langsung mengucapkan apa? Ini orang bilang assalamualaikum, ini Godi langsung bilang apa? Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan ya Rasulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang utusan Nabi SAW. Saya mau bayar utang hari ini ya Godi. Tidak, kata Godi. Saya yang akan bayarkan utang kamu kepada orang ini. Karena tadi malam saya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah perintahkan saya untuk bayarin utang kamu kepada ini orang. Ini utang buat bayar utang 500 dan ini 500 lagi buat kamu. Tadi 2.500 tambah lagi 500 berapa jadinya? 3.000. Ya. Akhirnya apa? Kata si orang yang ngutangin, nih saya bayar, kata nih orang yang utang. Enggak, saya juga semalam mimpi Rasulullah SAW bahwa saya disuruh bebasin utang kamu dan saya disuruh tambahin lagi sejumlah utang kamu. Akhirnya Godi ngasih 1.000, nggak diambil. Tadi mesti 500 diambil, nggak diambil. Dari wazir dapat 2.500, dari si Godi dapat 1.000, udah berapa? Berapa? 3,5. Dari orang ini dapat 500 dan utangnya bebas, 4.000 dapat duit dengan sebab sholawat. Ini kayaknya kalau yang ini banyak yang ngamalin nih. Kalau lempengan yang ada duitnya jangan ngamalin deh nih. Kalau ngamalin mesti ikhlas ya, jangan nanya-nanya mana buktinya, belum juga, kudu khusyuk ya. Jadi inti dari pembicaraan saya, maulid silahkan terus laksanakan, karena insya Allah dengan berkat maulid negeri kita akan jadi adem. Dari keadaan panas bisa jadi sejuk. Apalagi sebentar akan ada pilkada. Yang pada mau bebas pilihan silakan. Masing-masing punya tanggung jawab. Mata sudah ngelihat, kuping sudah dengar, akal sudah mikir. Tetap silakan. Yang penting kalau kita mau milih, pilih yang ada redha Allah dan Rasulnya. Masing-masing bisa berpikir, masing-masing sudah melihat, masing-masing sudah mendengar, masing-masing sudah tahu kemana harusnya jalan pikiran itu dicurahkan. Dengan harapan apa? Dengan harapan kalaupun kita memilih supaya di masa depan akan terjadi kebaikan dan kebagusan, rahmat Allah kembali turun dengan curah dan sangat banyak. Jadi inti daripada penyampaian saya, mulai sekarang marilah kita ikrar. Makan tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, masukkan kaki ke masjid kaki kanan, musola tempat yang baik-baik masuk kaki kanan. Dan bukanya kaki kiri, pakai baju tangan kanan, bukanya tangan kiri. Pokoknya yang bagus-bagus dahulukan dengan yang kanan, yang tidak bagus istinja atau buang kotoran yang kecil-kecil apa segala macam tangan yang kiri. Jadi kita betul-betul bukan hanya sok-sokan maulid melulu, tapi sunnah nggak ada yang kita kerjain. Ini negeri makanya kacau seperti ini, boleh saja kita curiga mungkin umat Islamnya banyak yang ninggalin ajaran Nabi SAW, sehingga Allah marah dan akhirnya dikirimkanlah ujian-ujian sampai kita tidak tenang. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa banatana wa dhurriyyatana wa man dhul huquq alaina min ibadikal musallin ala habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal ibadatana ya Allah, ighfir dhunubana wastur 'uyubana wakshif kurubana wa sallim ahwalana waj'al biladana Indonesia biladan salih, biladan maghfur, biladan aminan bibarakat habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'al ajdadana wa jaddadana wa aba'ana wa ummahatana quburahum raudhah min riyadil jinan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.